Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam pertemuan kita kali ini. Untuk perkuliahan kita kali ini, kita akan membahas mengenai e-commerce. Tetapi kalau di minggu sebelumnya adalah tentang e-commerce payment transaction-nya, yaitu memprotek payment-nya, ya, transaksi di e-commerce-nya, bagaimana cara memproteksinya, bagaimana memprevent-nya, mencegahnya terhadap kecurangan, pelanggaran-pelanggaran lainnya. Hari ini kita akan coba bahas sedikit ke hal yang lebih teknis, yaitu e-commerce payment teknologinya. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di penghujung semester ini. Bagaimana yang di sebelah sana? Iya, Anda juga bagaimana? Sudah siap kan? Oke, kalau sudah siap, mari kita langsung ke slide berikutnya. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan. Available system atau sistem yang tersedia, sistem yang ada. Ya, pada awalnya sebagian besar pembayaran atau transaksi payment di e-commerce itu dilakukan dengan kartu kredit. Jadi dulu bingung juga kalau nggak punya kartu kredit, maka bela-belain ada orang yang sampai pengen gimana cara bikin kartu kredit. Dulu setelah saya lulus juga saya dapat kartu kredit gitu karena saya bekerja di di salah satu lembaga penelitian, walaupun bukan pegawai tetap sebenarnya. Tapi lumayan dapat kredit, bisa dengan jaminan itu saya dapat bisa kredit card. Tapi sekarang itu sebenarnya banyak alternatif Anda dengan uang digital, ya, e-wallet, ya, seperti Oppo, GoPay dan segala macam ya. Nah itu ShopeePay, macam-macam sekarang ya. Jadi sekarang tidak hanya harus punya kartu kredit, ya. Ada dua jenis ya secara umum ya sistem pembayaran yang tersedia. Jadi, untuk situs e-commerce yang untuk ukuran signifikan, operator harus membuka akun ya, merchant account ya, membuat sebuah merchant account, kemudian memilih layanan pemrosesannya, pembayaran online seperti contohnya Cybercash ya kalau di luar negeri itu. Untuk situs yang lebih kecil, sistem menggunakannya dengan sistem pihak ketiga seperti Fiverr atau Moneyzeb ya, atau ya sekarang link aja, atau banyaklah sekarang lebih banyak dibandingkan dulu ya. Jadi mungkin bisa lebih hemat biaya karena tidak ada iuran tahunan seperti kartu kredit. Pihak ketiga mengumpulkan dana untuk operator situs web menggunakan merchant account-nya sendiri ya. Jadi merchant account-nya sendiri kemudian menyetor dana ke akun operator situs web tersebut. Jadi menyetor deposit lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini untuk merchant account. Bagaimana? It will cost 400 till 600 ya. Jadi untuk merchant account itu biasanya biayanya besar dari mulai antara $400 sampai $600 untuk membuka akun merchant account itu ya. Ditambah biaya mungkin ada maintenance fee-nya per tahunnya. Jadi mungkin juga karena banyak penipuan yang beredar, situs baru atau perusahaan online baru mungkin tidak dapat memperoleh merchant account karena membatasi itu ya di penerbit kredit card biasanya. Kemudian layanan pemrosesan online ya, the online processing services juga akan membawa biaya untuk setiap transaksinya, seperti halnya lembaga keuangan yang mengelola
merchant account tersebut gitu ya. Ya, masih terkait dengan merchant ya, account ya, situs web juga akan membutuhkan perangkat lunak ya, aplikasi yang tidak tersedia atau custom yang dapat berinteraksi dengan layanan pemrosesan online ini. Ya. Ini akan memungkinkan situs untuk mengetahui dalam beberapa detik apakah tagihannya itu telah disetujui. Biasanya hanya sekitar 15 detik, Pak. Kalau transaksi dengan kredit card itu untuk memverifikasi dari mulai kartu kreditnya masih aktif atau paling enggak CCP-nya itu di kartu kredit misalnya seperti itu, atau yang dompet online seperti itu ya. Jadi dengan beberapa akan tahu tagihannya setuju apa enggak. Situs web juga perlu memiliki server yang aman karena ini kan terkait dengan duit, seksi sekali untuk dihack gitu ya. Yang aman untuk memproses transaksi ini dan dapat menyuar ruang server dari misalkan penyelenggaraannya, contohnya di transact.com, contohnya seperti itu ya, misalnya seperti itu. Ya, third party atau pihak ketiga. Jadi sistem dengan menggunakan third party system itu ya, ini dapat memiliki sedikit atau tidak ada biaya pembukaan akun ya di awal itu, dan dapat diatur hanya dengan beberapa baris kode HTML aja sih secara teknisnya kalau di web gitu. Sementara beberapa ya mungkin menawarkan persetujuan yang lumayan instan lah, atau respon penolakannya juga instan juga gitu ya. Yang lain hanya akan mengirim yang lainnya maksudnya hanya akan mengirim situs web email dengan beberapa rincian transaksinya ya. Kemudian untuk menggunakan salah satu layanan tersebut ya, operator situs web tersebut harus menandatangani perjanjian pengguna atau persyaratan layanan yang tidak dapat dinegosiasikan, term of services-nya ya. Seminggu lalu kan kita di kuliah sebelumnya ada term of services ya dalam digital signature seperti itu ya. Nah, third party ini tentunya nanti ada semacam agreement ya. Jadi perjanjian ini juga nanti tentu saja tidak menguntungkan bagi operator situs webnya, tetapi sepertinya pengguna situs web itu sendiri. Jadi tidak ada pilihan ya. Selain menerima ketentuan yang tidak bisa dinegosiasikan, seperti kayak minggu lalu kita bahas bahwa di term of services itu ada semacam disclaimer gitu, pengalihan tanggung jawab. Nah itu mau nggak mau kita nggak punya pilihan kalau mau ikut ke dalam sistem ini. Nah, atau ini biasanya disebut dengan payment gateway. Ya, jadi payment gateway itu pihak ketiganya yang nanti akan menjadi perantara dalam proses pembayaran. Nah, ini pun terjadi sebenarnya di marketplace seperti marketplace Indonesia yang terkenal. Tokopedia, Bukalapak, betul. Shopee ya Lazada, beli-beli, oke betul juga ya. Apalagi ya pokoknya semacam itulah. Itu sebenarnya di sini berfungsi sebagai payment gateway karena ada rekening bersama ya, dibayarkan ke Tokopedia nanti kalau sudah barangnya nyampe baru dibayarkan ke si penjual. Nah itu jadi kita kenapa berkembang, karena dia penjamin bahwa barangnya pasti akan nyampe, dibandingkan dengan situs e-commerce yang perorangan, kita nggak tahu tokonya di mana ya segala macam kayak gitu. Nah baik, kita coba bahas lebih dalam lagi mengenai tadi payment gateway. Sebuah payment gateway pada dasarnya hanyalah layanan yang menghubungkan antara situs web Anda dengan bank. Ya, tentunya Anda kan punya rekening di bank untuk transaksi, nggak mungkin ditaruh di ember gitu ya. Nah, jadi meskipun ada sedikit lebih dari itu, jadi maksudnya ada mungkin nggak hanya sekedar layanan penghubung web Anda dengan bank, mungkin ada hal-hal lain ya, services tambahan ya.
Tapi pada dasarnya yang utamanya yaitu hanya menghubungkan situs web Anda atau marketplace Anda atau toko online Anda dengan bank. Nah, cara untuk melakukan pembayaran online, ya, biasanya ketika si pelanggan, ya, si customer melakukan rincian kredit card kalau pakai kartu kredit ya, ini kasusnya, di sebuah situs web, ya, situs web Anda misalkan ya, detail itu akan dikirim ke apa namanya payment gateway-nya. Ya. Kemudian yang kemudian melakukan ya, apa namanya di situ dibilangnya adalah some hard work, ya, kerja keras lah urusannya dia lah. Di apa di background dan prosesnya ya. Apakah itu menerima atau memproses atau menolak mereject transaksi itu, misalkan wah limitnya udah lewat gitu. Kemudian memberitahu keranjang belanja ya, shopping chart ya, Anda apakah pembayaran diterima atau ditolak. Jadi semuanya terjadi dalam beberapa detik ya. Kalau sepengetahuan saya biasanya cuma di bawah 15 detik biasanya udah selesai. Jadi hanya beberapa detik lah di saat pelanggan sedang menunggu uang itu kemudian ditransfer ke rekening bank Anda ya, misalkan udah terjadi proses oke diterima, maka uangnya akan tertransfer, barang nanti akan apa kirim karena itu ada merchantnya gitu kan. Oke ya, seperti itu. Oke, jadi bicara tentang payment gateway, jadi ada beberapa jenis atau tipe ya, banyak ya, payment gateway, tetapi secara mendasar ya, ada 3 jenis ya, ada 3 tipe payment gateway. Pertama adalah API antar ini application ya, programming interface ya, mungkin Anda di IT udah mengenal ini gitu ya. Ini bahwa pelanggan tidak pernah melihat situs pembayarannya, pembayaran gateway-nya. Keranjang belanja Anda akan terlihat ya, atau ya, itu ya biasa-biasa aja lah, chartnya juga gitu. Ini merupakan pilihan terbaik karena merupakan pengalaman transparan bagi yang belanja daripada ditransfer ke situs lain pada saat yang mungkin harus krusial untuk mengambil uang. Nah, gitu ya. Oke, kalau tadi yang pertama menggunakan API, nah ini yang kedua adalah model dengan misalkan customer yang memulai proses checkout di situs Anda, tetapi menyelesaikan pembayaran di situsnya apa namanya gateway ya, payment gateway. Misalnya begini, kalau dalam suatu toko online itu biasanya Anda mau pembayaran pakai ATM, pakai apa, pakai kredit card ya, atau pakai transfer apa, mobile banking atau internet banking. Nah, berarti kan pembayarannya di situs lain, di situs gateway pembayaran ya, di internet gateway tadi. Ya, nanti akan terverifikasi ke si situsnya apa, merchant tadi ya. Jadi ini baru setelah dari merchant itu ketika sudah ada transaksi, sudah terbayarkan, maka akan ada perubahan, misalkan barangnya dikirim atau apalah ya. Jadi meskipun ini lebih mudah untuk disiapkan dalam beberapa kasus, pengalaman itu kadang-kadang juga ya membuat apa ya, meresahkan atau ya kurang nyaman mungkin ya. Anda mungkin akan kehilangan beberapa penjualan, harus jadi nggak terlalu otomatis gitu. Jadi harus dia keluar dulu terus ke situs yang lain, nggak terintegrasi di situ. Nah, jadi kemungkinan dari beberapa payment gateway ya memungkinkan Anda untuk menyesuaikan dengan apa, mengcustomize ya, misalkan apa ya, pembayarannya separuh pakai OPPO, separuh pakai internet banking, mungkin seperti itu ya. Jadi misalkan seperti itu. Nah, yang ketiga ini ya adalah integrated payment gateway. Jadi dalam skenario ini
Anda tidak memerlukan lagi merchant account dari bank Anda, ya. Tetapi payment gateway melakukan segalanya untuk Anda, pokoknya tahu beres lah. Jadi untuk pebisnis yang bisnis pemula, ini menjadi awal yang mudah, gampang. Umumnya biayanya memang lebih tinggi untuk layanan terintegrasi seperti ini, tetapi pertukaran transaksi trade off ya menjadikan ini merupakan yang simple untuk seorang pemilik toko yang enak ya dilakukan. Contohnya seperti ini adalah file call to check out ya. Seperti di Indonesia juga sudah mulai ada seperti ini. Nah, ya sekarang permasalahannya how to choose payment gateway. Bagaimana cara memilih gateway pembayaran? Ya. Hal pertama yang perlu Anda ketahui tentang gateway adalah apakah shopping cart Anda akan mendukung hal semacam ini, misalnya sebagai Anda misalnya memiliki toko online gitu. Fitur paling umum yang mungkin Anda butuhkan biasanya meliputi adanya fraud detection. Ya. Jika bisa Anda rentan terhadap banyak transaksi penipuan, misalnya juga menjual barang digital atau ponsel, maka Anda harus memastikan bahwa gateway yang Anda pilih itu memiliki teknologi fraud detection, deteksi penipuan. Anda mungkin akan membayar sedikit ya ekstra lah ya untuk ini, tetapi ini yang mungkin ya lebih layak lah, worth it lah. Ya. Nah, selanjutnya adalah virtual terminal. Ini adalah tempat di mana Anda dapat login dan secara manual memproses transaksi ya. Antara lain misalnya jika Anda melakukan pesanan telepon, terminal virtual mungkin akan penting. Jadi kemudian juga recurring fee ya. Jika Anda memiliki layanan yang melakukan pembayaran rutin, misalnya langganan bulanan yang rutin ya gitu, pastikan gateway Anda juga mendukungnya. Kemudian dari sisi biaya fee ya, tentu saja biaya akan dikenakan oleh gateway ya, oleh payment gateway maksud saya ya, penting. Yang mungkin ada yang gratis lah ya. Jadi berhati-hatilah karena akan ada sejumlah biaya-biaya yang dan beberapa layanan yang menjadi imajinatif tentang cara menagihnya ya, menagih Anda. Biayanya mungkin termasuk biaya per setting ya, biaya bulanan atau tahunan, biaya per transaction, atau tetap per transaksi ambil persentase, atau tetap misalnya 2.000 rupiah per transaksi atau 0,5 dolar gitu, atau biaya penarikan, biaya penolakan bayar, jadi ada kalau ada gagal bayar malah ada kena cas juga, biaya deteksi penipuan atau mungkin hal-hal lain gitu. Jadi ini harus dirinci juga. Nah, kita sekarang saat membahas masalah payment gateway security-nya, keamanan payment gateway-nya. Jadi karena pelanggan biasanya diharuskan untuk memasukkan detail pribadi seluruh komunikasi halaman submit order gitu ya, itu melalui protokol HTTPS. Jadi ada S-nya secure-nya ya, harus seperti itu. Gawat kalau nggak ada pakai S-nya, gampang sekali ya. Ada yang belajar di keamanan gitu, jaringan komputer keamanan, gampang sekali mendapatkan yang tidak pakai HTTPS ya. Yang HTTPS pun masih bisa gitu ya. Untuk memvalidasi permintaan hasil halaman pembayaran ya, permintaan yang ditandatangani sering digunakan. Kemudian yang merupakan hasil dari fungsi hash, jadi ada hash-nya gitu untuk mencegah atau memperkuat sisi security-nya, di mana parameter aplikasi dikonfirmasi oleh password itu ya, secret word-nya ya, yang hanya diketok oleh pedagang dan payment gateway. Kemudian untuk memvalidasi permintaan hasil lah ya pembayaran, kadang-kadang IP dari server yang harus meminta verifikasi, benar nggak nih dari katanya di Jakarta yang pesannya, tetapi ini kok IP-nya IP India gitu misalnya. Ada peningkatan dukungan oleh pengakuisisi ya, acquirer, issuer ya, dan
selanjutnya juga oleh payment gateway ya, untuk virtual fire authentication. Ya, ini biasanya akun virtual dari bank gitu ya, seperti ini ya. Diimplementasikan sebagai 3D Secure Protocol. Ini di-verify by Visa, Mastercard, G-Secure, NGB, ya biasanya seperti itu kalau kredit kan. Ya, menambahkan lapisan tambahan dari security-nya, layer-nya ditambahkan untuk sisi keamanan pembayaran online. 3D Secure juga menggaransi atau istilahnya berjanji dia akan untuk meringankan mempermudah beberapa permasalahan ya yang dihadapi oleh merchant online ini ya, seperti jarak ya, jual pembeli dan ketidakmampuan pihak platform untuk dengan mudah mengkonfirmasi identitas yang keduanya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya dia untuk memverifikasi sebenarnya. Nah, dari sekian tadi cara pembayaran, sebenarnya ada metode pembayaran yang lain yang sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali. Karena saking nggak percayanya sebenarnya dengan yang tadi juga tetap aja ada penipu. Yaitu dengan metode apa? Itu udah tahu ya Anda ya. Cash on delivery, betul. Atau singkatannya apa? Iya, COD. Ya, Anda sering ya melakukan transaksi ini. Ya, COD atau apa ya, mungkin bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia, bayar di tempat gitu ya, cash on delivery, ketika dia nyampe tempat apa mendeliver di tempatnya gitu, sampai ke tempatnya baru dibayar. Jadi transaksi keuangan di mana pembayaran produk atau layanan yang diterima dilakukan pada saat pengiriman aktual. Jadi benar-benar udah di depan pintunya ya, jadi baru dibayar, barangnya dikasih gitu ya. Daripada mungkin harus dibayar di muka, nanti barang nggak dikirim. Nah, biasanya COD ini kalau perusahaannya bisa memiliki transport delivery tersendiri, itu pasti mudah. Nah, tapi sekarang enggak juga. Banyak pihak-pihak kurir itu menyediakan layanan tambahan ini. Saya mungkin sebut merek ya, contohnya kayak Shopee, Tokopedia, Shopee terutama misalkan. Ada COD tersedia, TNT gitu ya, dengan kerjasama dengan TNT. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa pembahasan kita tentang sedikit teknisnya bagaimana, mungkin nggak sampai ini caranya, transfernya, enkripsinya seperti apa, karena itu mungkin mata kuliah enkripsi atau jaringan keamanan komputer ya. Tapi kita membahas mengenai sistem transaksinya seperti apa dalam mata kuliah ini, lebih ke arah itu ya. Nah, saya kira mungkin cukup hari ini ya pembahasan kita. Saya mohon maaf bila ada kurang jelas atau terlalu cepat. Jadi Anda juga bisa tanya lah di forum diskusi ya. Mungkin juga Anda mesti cek juga ini ada tugasnya apa enggak ya. Ini memang harus semangat nih di ujung-ujung semester ini dengan kondisi seperti ini ya. Oke, nanti minggu depan mungkin saya ingin Anda memberikan sebuah semacam presentasi lah, tapi nanti teknisnya akan saya atur ya. Mengenai topik-topik yang terkait dengan hukum internet, misalnya bullying, pencemaran nama baik, ya gitu ya, untuk perebutan domain, hal-hal yang gitulah nanti topik kita. Jadi nanti minggu depan coba kita akan lebih kepada Anda yang akan lebih aktif di sini ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu untuk Anda semua.